Petrus dan kuasa doa. Rasul Petrus mengadakan perjalanan ke seluruh negeri untuk menyatakan kepada orang-orang lain tentang Yesus. Suatu hari di kota yang bernama Lida, dia bertemu dengan seorang terbaring di tempat tidur, lumpuh selama 8 tahun. Yesus Kristus menyembuhkan engkau, Petrus berkata, bangunlah dari tempat tidurmu. Orang itu bangun dengan segera. Orang-orang yang melihat berbalik pada Tuhan. Di dekat kota bernama Yope, orang-orang sana sedang bersedih. Seorang wanita Kristen bernama Dorcas meninggal. Dengan sedih teman-temannya mempersiapkan mayatnya untuk penguburan. Kemudian meletakkan mayatnya di ruang atas di mana mereka berkabung. Tetapi teman-teman Dorcas mendengar bahwa Petrus berada di daerah itu. Mereka memanggil Petrus untuk datang segera ke Yope. Ketika dia datang ke ruang atas itu, semua janda menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas untuk mereka. Setiap orang menangis, tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu dia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Dorcas, bangunlah. Dan Dorcas membuka matanya, dan ketika dia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Kemudian Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus dan janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di sebuah rumah di tepi laut. Suatu hari Petrus pergi ke ruang atas rumah. Jika dia melihat ke sekeliling kota itu, mungkin dia akan melihat 3 orang pelancong datang untuk menemuinya. Orang-orang ini adalah hamba seorang perwira tentara Roma yang bernama Cornelius. Cornelius mengirimkan pelayan-pelayannya untuk menemui Petrus. Sebab malaikat berkata, ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut. Sementara Petrus berdoa di atas rumah, Tuhan mengirimkan satu penglihatan kepadanya. Itu kelihatan seperti suatu tanda, suatu benda yang berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang turunkannya ke tanah. Di dalam terdapat berbagai jenis binatang yang berkeempat, binatang menjala dan burung. Petrus mengatakan semua itu haram. Itu berarti bahwa agama Yahudi tidak mengizinkan untuk memakan binatang-binatang itu. Tiba-tiba terdengar suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tidak, Tuhan, tidak, jawab Petrus kepada Tuhan. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir. Kedengaran pula untuk yang kedua kalinya saat suara itu berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segala sudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus tidak mengerti apa arti penglihatan itu. Sementara dia memikirkan hal itu, Tuhan berbicara kepadanya bahwa tidak 3 orang yang sedang mencari dia dan dia harus pergi dengan mereka. Saat 3 orang itu berkata kepada Petrus bahwa malaikat kudus berkata kepada Cornelius untuk mengirim mereka melalui Petrus. Petrus tahu bahwa Tuhanlah yang memimpin dia. Hari berikutnya, dia dan 6 orang temannya pergi ke rumah Cornelius. Mungkin selama dalam perjalanan ke rumah orang-orang bukan Yahudi ini, Petrus mulai mengerti bahwa Tuhan mengasihi semua orang. Bahwa Tuhan ingin semua bangsa mengetahui bahwa Yesus adalah juru selamat dunia.
Saat Petrus tiba di rumah Cornelius, berlutut untuk menyembah Petrus. "Bangunlah, aku hanya manusia biasa saja," Petrus berkata kepada Cornelius. Kemudian dia berkata kepada semua orang yang di dalam rumah itu, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang bukan Yahudi atau masuk ke dalam rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir." Petrus mengatakan kepada mereka, orang Yunani, bukan Yahudi, bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menjadi juru selamat dunia. Kemudian Roh Kudus turun atas mereka semua dan mereka memulai memuji Tuhan. 6 orang Yahudi teman Petrus bertanya heran, "Ini seperti Pentakosta." Roh Kudus juga dicurahkan juga kepada orang-orang Yunani. Kemudian Petrus membaptis mereka, orang-orang percaya itu, ke dalam Yesus. Di Yerusalem, orang-orang Kristen memarahi Petrus karena mengunjungi orang Yunani. Jadi Petrus mengatakan kepada mereka mengenai penglihatannya dan Kornelius yang diterima dalam doa. Saat mereka mendengar hal ini, orang Kristen di Yerusalem terdiam dan mereka memuji Tuhan yang memiliki melalui doa menunjukkan kepada gereja Kristen bahwa Tuhan mengasihi setiap orang. Amin.